Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Rex Duputra di Pixel Day Factory. Di video kali ini kita akan belajar tentang text widget part 2. So buat teman-teman yang penasaran tentang text widget part 2 atau deep dive text widget di Flutter, langsung aja tonton videonya. Oke teman-teman, jadi yang pertama teman-teman, kita harus bikin folder baru buat project kita ya teman-teman. Saya buat di desktop, namanya ini kita kasih nama text_widget. Oke, kita buka di terminal. Oke, kita udah masuk di text widget. Selanjutnya seperti yang kemarin, teman-teman bisa bikin create project Flutter baru. So Flutter create text_widget. Oke, kita tunggu sebentar sampai si Flutter benar-benar selesai nge-create project kita. So kalau udah selesai, kita ls, kita clear dulu. Kita ls, di dalamnya ada text widget. Terus kita bisa masuk ke direktorinya text widget. Oke, kita tekan enter. Selanjutnya di sini teman-teman bisa langsung code spasi titik. Oke. Nah, buat teman-teman yang pakai Windows yang masih belum terbiasa sama terminal, teman-teman bisa langsung aja ke Visual Studio Code, dibuka. Setelah itu teman-teman bisa langsung open project-nya. Open. Terus kalau saya tadi kan tak taruh di desktop di text widget. Nah, langsung di open kayak gini aja buat teman-teman yang nggak biasa pakai terminal. Tapi saran saya teman-teman, teman-teman mulai belajar yang namanya terminal, pakai aja di Windows juga ada kok command prompt, supaya terbiasa nantinya, karena programmer nggak afdol kalau nggak mainan terminal. Oke, langsung aja teman-teman. Selanjutnya kita ke file lib di main.dart, kita clear dulu class app-nya. Jadi mulai line 6 sampai terakhir kita hapus. Selanjutnya kita bikin stateful widget sendiri. Kita ketikkan stf. Di video lain saya akan menjelaskan tentang apa itu stateful widget dan stateless widget. Sekarang kita pakai dulu aja. Jadi tak ulangi ya teman-teman ya. stf tab. Setelah itu kasih nama my app sesuai dengan void main yang kita punya di atas. Nah, kemarin kita udah belajar yang namanya material app. So kita return material apps. Oke, material app. Material app, astaga. Material app, di dalamnya ada home. Kita pakai scaffold. Oke. Kita kasih body. Nah, di sini kita menggunakan center. Childnya kita pakai text widget. Oke. Text widget. Nice. Kita buka emulator kita. Nah, sembari nunggu emulator kita kebuka. Wah, kok pakai iPad ini? Oke. Saya buka di sengaja. Sembari nunggu emulator kita kebuka, di sini kita bisa lanjutin teman-teman. Jadi yang pertama kita belajar tentang yang namanya text style atau text widget yang di style. Kalau di CSS itu ya kalau di HTML itu ya CSS-nya text gitu. Oke, so kita langsung aja untuk memberikan style ataupun warna, ketebalan font, size font, itu kita menggunakan sintak atau widget style yang dimana yang dikasih style itu text style. Oke. Nah, jadi di dalam widget text ada teks kita, selanjutnya kita kasih koma, bawahnya kita kasih style, kita kasih text style. Oke. Nah, di text style ini kita bisa nambahkan style-style yang kita mau gitu loh. Contohnya nih kita kasih
wait ya teman-teman, kita setting dulu aja untuk Add Pro. Kita coba run ya teman-teman, kita run di iPad gitu. Oke, biar nunggu run kita saya akan ngasih tahu contohnya. Ini kita kasih colornya adalah merah. Setelah itu kita kasih font weight, ketebalan font. Oke, jadi ketebalan font itu atau bold kalau biasanya teman-teman pakai, font weight-nya itu kita bisa pakai bold juga di sini. Oke, selanjutnya teman-teman juga bisa pakai ke font size. Untuk size-nya fontnya contoh 20, 50, tergantung besar kecil font yang teman-teman mau gitu. So kita tunggu dulu untuk kita bisa melihat hasilnya dari codingan kita ini. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini text widgetnya ada ya, kecil warna merah. Oke, ini tak hapus dulu ya kalau gitu. Kita coba lihat, kita hapus text widgetnya, style text widgetnya. Di sini ada tulisan text widget warna hitam di tengah karena kita menggunakan center. Oke, nah selanjutnya kita coba kasih stylenya text style. Oke, text stylenya kita kasih color, dimana colorsnya red. Oke, di sini kita bisa melihat perubahannya, di mana text widget kita itu udah berwarna merah karena kita sudah memberikan style kepada widget text kita dengan colorsnya merah. Selanjutnya teman-teman bisa menambahkan font size, karena tadi kan terlalu kecil, kita kasih font size 30. Nah, udah kelihatan gede. Kalau kurang gede font size 40, tapi nanti teman-teman tinggal sesuaiin aja dengan kebutuhan di aplikasinya teman-teman. Di sini saya pakai 30 dan saya akan tunjukkan font weight, dimana untuk memberikan tebal atau tipisnya sebuah font. Di sini saya menggunakan bold, jadi supaya fontnya itu tebal ya teman-teman, tebal. Fontnya tebal. Setelah itu gimana sih caranya supaya text widget ini dia bisa italic ya, supaya miring gitu ya. Nah, di sini kita bisa pakai font style, di mana font stylenya dimana font stylenya kita bisa pakai italic. Oke, nah teksnya udah miring. Oke, itu sebenarnya dasar-dasar dari font teman-teman. Nah, selanjutnya font family. Di sini teman-teman bisa pakai font biasa atau biasanya pakai Calibri ya. Nah, atau teman-teman bisa masukkan font baru dari luar supaya di aplikasi teman-teman ini fontnya nggak melulu bawaan, karena kalau di sini kita pakai defaultnya font Roboto. Oke, di sini kita coba aja ya pakai font gratisan. Kita ke Davon atau download font free. Udah font lagi keluarnya. Ini buat contoh aja ya teman-teman ya. Jadi just for sample kita pakai font Valentina. Oke, fontnya kita ambil love regular. Nah, font ini kita kopikan ke folder kita di text widget tadi, masukkan, kita bikin folder baru ya teman-teman, namanya assets. Oke, terus teman-teman di dalamnya bisa tambahin yang namanya font. Nah, di font ini kita paste nih love regular.ttf. Nah, selanjutnya dibuka lagi Visual Studio Code-nya teman-teman. Jadi di sini kita udah punya aset yang dalamnya ada font. Nah, ini harus kita masukkan ke dalam pubspec YAML. Dimana di pubspec YAML ini sudah ada yang di komen-komen ini, dimana example untuk menggunakan font dari luar kita bisa menggunakan font sini. Hapus aja pagernya, terus ke kanan satu kali, hapus lagi supaya garisnya lurus, indentasinya supaya rapi ya teman-teman ya.
Oke, saya rapikan dulu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya asset/font/nama fontnya .ttf. Selanjutnya, font ini saya kasih nama seumpama love regular. Oke, ini style nggak ada, ini semua udah clear. Oke, selanjutnya kita langsung coba teman-teman. Di sini kita matiin dulu aplikasi kita karena kita habis menambahkan sesuatu di PubSpec YAML supaya PubSpec YAML-nya itu nanti nge-reload ya. Kita matiin, kita jalanin lagi. Sembari menunggu jalan, kita bisa ke font family, dimana font family kita tadi pakai love regular. Oke, love regular. Kita tunggu ya teman-teman untuk melihat hasil dari fontnya udah terganti atau belum. Oke. Kita cek dulu apakah betul love regular. Betul. Kita tunggu jalan. Nah, kok belum ganti? Coba kita reload. Nih, fontnya udah ganti nih. Udah ngebentuk font yang kita kasih normal dulu ya. Kita kasih bold. Fontnya tak buat 50 supaya teman-teman bisa lihat. Nah, di sini fontnya udah ganti sesuai dengan font yang kita pakai di aplikasi kita. Jadi itu tadi adalah style, dimana widget style yang dimana itu memberikan style di text widget. Jadi kita udah belajar text widget ini udah kita kasih style, ada colornya, ada font size-nya, ada font style-nya, tadi ada font weight-nya. Gimana sih cara untuk membuat tebal tipis sebuah font pakai font weight? Setelah itu gimana cara merubah font family, gimana cara menambahkan font dari luar, itu udah kita pelajari di video kali ini. So, selanjutnya teman-teman, ini tak kembaliin normal, kita kasih bold supaya kelihatan. Jadi kita pakai font standar aja, Roboto. Oke. Oke, udah kelihatan ya. Nah, sekarang pasti ada pertanyaan nih, gimana sih caranya supaya tulisan teks widget ini punya style yang berbeda antara teks dan widget. Jadi teksnya pengen warna kuning, dan widgetnya pengen warna biru seumpama. Nah, itu gimana sih caranya? Itu ada caranya teman-teman, dimana kita pakai yang namanya rich text. Jadi ada widget lagi, dimana nama widgetnya itu rich text. Oke, saya hapus widget text kita menggunakan widget rich text. Kita tuliskan teks span. Nah, dimana di teks span ini kita punya children. Nah, kita rapikan, kita kasih koma, supaya codingan kita mudah terbaca. Oke, di children ini kita bisa bikin teks span baru. Di mana di dalamnya teks span ini ada teks yang namanya teks, dan juga kita bikin teks span baru lagi di bawahnya teks span. Teksnya kita bikin widget. Oke, kita kasih koma supaya rapi. Nah, kita save, kita coba cek. Hilang, kita reload. Oke, sebenarnya dia nggak hilang, tapi warnanya itu putih. So, di sini teman-teman kita kasih style kayak tadi, text style. Kita kasih colors black. Oke, kita copy paste, kita taruh di sini. Nah, kita udah punya text widget nih di sini. Tapi kalau kita perhatikan ini tuh gandeng teman-teman. Jadi dia berdua ini gandeng, nggak ada spasinya.
Untuk mengakalinya, kita bisa menggunakan spasi di atas ini teksnya atau di akhirnya di widgetnya. So ada spasinya. Di sini kita bisa menggunakan style di masing-masing text span. Jadi kita bisa menggunakan style yang berbeda di antara kedua text span ini. Contohnya kita bisa membuat font size yang ini itu 50 dan font size yang widgetnya kita ganti ke 30 nih ya kan. Setelah itu yang teks kita kasih font width-nya font width kita kasih bold, tuh tebel yang widgetnya kecil. Terus yang widget seumpama dikasih color, oke. Text style font kita kasih colors red. Sorry, di bawah ada, makanya tadi kok nggak keluar. Nah, jadi ini kita tuh udah belajar yang namanya menggunakan rich text, dimana rich text ini kita bisa membuat style dari teks itu berbeda seperti yang kita lakukan barusan, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah rich text ini kita itu ada lagi yang tanya ke saya kemarin itu, Mas, gimana sih caranya membuat border atau foreground dari teksnya. Jadi teksnya ini di pinggir-pinggirnya itu dikasih border line gitu. Nah, itu tuh sebenarnya sedikit tricky ya teman-teman. Di dokumentasinya si Flutter tuh udah ada. Jadi di sini saya praktekin aja ya supaya teman-teman gak bingung. Nah, di situ itu kita pakai yang namanya stack. Apa itu stack? Saya akan jelasin stack itu di video yang berbeda ya teman-teman, karena nanti saya akan jelasin tentang layouting. Jadi sebenarnya stack ini bagian dari layouting untuk kita menata widget-widget kita itu bisa bertumpuk. Nah, konsepnya adalah kita itu menumpuk teks awal kita tumpuk dengan teks kedua, yang dimana teks yang di bawahnya itu lebih besar. Ribet jelasinnya, jadi langsung aja ke coding aja ya teman-teman. Kita bikin text widget, dimana text widgetnya seumpama hello blue. Hello blue. Oke, dimana kita punya style di sini. Style, text style. Setelah itu kita kasih font size 14 lah ya kan. Setelah itu di sini kita bisa kasih yang namanya foreground. Nah, di foreground ini kita menggunakan paint. Oke, menggunakan paint. Setelah itu kita style. Oke, sama dengan painting style dot stroke. Oke. Setelah itu kita titik stroke widgetnya. Stroke widget lagi. Ini untuk nanti garis luarnya itu tebalnya seberapa. Setelah itu kita kasih color, dimana colorsnya itu kita pakai colors dot red, warna yang sangat mudah diingat. Oke, kalau udah kita bikin teks satu lagi. Di mana teks yang bawah ini nanti adalah teks yang akan menumpuk kata-kata hello blue yang ada di atas gitu. Oke, style. Pantes kok nggak keluar. Style, text style. Oke, style, text style. Kok di kita kasih font size yang sama, yaitu 40. Oke, kita kasih background 40. Kita kasih di sini color yang berbeda ya teman-teman. Contohnya supaya kelihatan banget nih. Colors dot green. Ada suara sepeda. Dan kita lihat, voila. Oke, teman-teman, di sini tulisannya itu gila. Beda banget sih, seriously, beda banget.
kita rapikan. Coba kita kasih angka 2. Oke. Wah, kecil. Alah, ternyata teman-teman kita ini kurang L kan. Nah kayak gitu. Jadi ngoding itu juga harus yang namanya teliti, kawan-kawan. Halo Blue, kita udah bikin tulisan Halo Blue dengan border atau outline di font kita dengan cara ngakalinya menggunakan stack. Oke. Nah, itu dia Deep Dive Tech Widget di Flutter. Buat teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Terus belajar tentang Flutter. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan juga support saya dengan cara follow Instagram saya @rexnobokis dan juga Facebook saya di rexy_derjam. Thank you for watching. Keep coding and stay healthy. Bye. Bye.